Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan perhatian pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan banyak tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Ada satu tugas yang Yesus wariskan kepada gerejanya sebelum ia naik ke sorga, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tugas itu bukan hanya berlaku bagi para rasul. Itu adalah panggilan untuk semua orang percaya untuk menjadi utusan Kristus. Tapi apa artinya menjadi utusan Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apa artinya menjadi utusan Kristus ketika kita bukan pengkhotbah besar atau misionaris penuh waktu? Firman Tuhan hari ini memberi kita gambaran yang sangat praktis, sangat nyata, dan sangat relevan melalui kisah tentang 7 orang yang dipilih. Dan salah satunya adalah Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 6 membuka dengan situasi yang sangat manusiawi. Pertumbuhan jumlah murid menyebabkan munculnya masalah. Para janda dari kelompok berbahasa Yunani merasa diabaikan dalam pembagian bantuan harian. Ini adalah masalah yang menyangkut keadilan sosial dalam komunitas iman, dan masalah ini tidak diabaikan. Para rasul menanggapi dengan serius dan mengambil keputusan yang bijaksana. Mereka menetapkan bahwa perlu ada orang-orang yang dipercaya untuk menangani pelayanan praktis, agar para rasul dapat terus fokus dalam doa dan pelayanan firman. Apa yang terjadi kemudian sangat menarik. 7 orang dipilih, dan mereka bukan sembarangan orang. Mereka adalah orang-orang yang penuh roh, penuh hikmat. Salah satu dari mereka adalah Stefanus. Ia tidak diangkat sebagai pengkhotbah utama, ia tidak dipilih untuk tugas pewartaan, ia dipercaya untuk pelayanan yang sederhana, membagikan makanan dan melayani kebutuhan sehari-hari jemaat. Namun justru dari situ kita melihat bagaimana seorang pelayan meja pun menjadi utusan Kristus yang penuh kuasa. Stefanus menjalankan tugasnya bukan sekedar sebagai rutinitas sosial, tetapi dengan urapan dari Roh Kudus.
Ia tidak memisahkan antara pelayanan sosial dan pelayanan rohani. Dalam hidupnya, semua yang ia lakukan, dilakukannya dalam kuasa Tuhan. Karena ia hidup dalam hadirat roh, ia pun menjadi alat Allah untuk menyatakan Injil. Bukan hanya lewat tangannya yang melayani, tapi juga lewat mulutnya yang bersaksi, dan hikmat yang mematahkan argumen para lawannya. Ketika kita membaca bahwa Stefanus penuh dengan kasih karunia dan kuasa, dan ia mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, kita terkejut. Karena ini bukan rasul, bukan pemimpin besar. Ini adalah seorang yang dipilih untuk melayani meja. Tetapi Tuhan mengurapi dia karena hatinya tersedia. Hatinya murni. Ia bukan mencari panggung, ia mencari cara untuk melayani. Dan dari kesetiaan itu, Tuhan mempercayakan pengaruh yang lebih besar. Ini memberi pelajaran yang mendalam bagi kita semua. Menjadi utusan Kristus bukan tentang posisi, bukan tentang siapa yang berdiri di mimbar, dan siapa yang duduk di bangku. Ini tentang siapa yang bersedia berkata, Tuhan, pakailah aku dimanapun Engkau tempatkan aku. Mungkin kita dipercaya untuk mengajar anak-anak, mungkin kita hanya melayani konsumsi, mungkin kita hanya menjaga kebersihan di gereja, atau menyambut jemaat di pintu gereja. Tapi jika kita melakukannya dengan hati yang dipenuhi Roh Kudus, pelayanan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dan bisa jadi dari hal kecil yang kita lakukan, Tuhan membuka jalan bagi kita untuk menyentuh hati orang lain dan menyatakan kasih Kristus dalam cara yang tidak kita sangka-sangka. Dalam bagian akhir dari pembacaan ini kita melihat bahwa Stefanus akhirnya mendapat perlawanan. Ia berdebat dengan orang-orang dari golongan sinagoge, orang merdeka, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh yang menyertainya. Ini memperlihatkan bahwa utusan Kristus bukan hanya akan mengalami pelayanan yang mulus. Justru dalam kesetiaannya seringkali akan muncul penolakan. Tetapi utusan yang sejati tidak terpaku pada respon manusia. Ia tetap bersaksi karena ia tahu kepada siapa ia melayani. Mungkin kita pernah merasa pelayanan kita tidak diperhatikan. Mungkin kita merasa suara kita tidak dianggap, atau peran kita terlalu kecil untuk disebut sebagai utusan. Tetapi ingat Stefanus. Ia tidak terkenal karena jabatan. Ia dipakai Allah karena ketaatan. Ia penuh kasih karunia karena ia hidup dalam roh. Dan melalui hidupnya, Kristus dinyatakan, bahkan sampai akhirnya, ia memberikan nyawanya sebagai martir. Dunia sedang menantikan orang-orang seperti Stefanus, bukan yang mengejar panggung, tetapi yang mengejar kesetiaan. Bukan yang merasa dirinya besar, tapi yang bersedia merendahkan diri untuk melayani dan mengasihi. Dunia tidak kekurangan kata-kata, tetapi kekurangan teladan. Dan menjadi utusan Kristus bukan tentang berbicara dengan fasih, tetapi tentang hidup yang menjadi kesaksian. Hari ini Tuhan memanggil kita semua bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk diutus. Apapun bentuk pelayanan kita, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, di ruang publik ataupun di dalam rumah tangga, jika Roh Kudus menyertai, kita bisa menjadi terang dan garam. Seperti Stefanus, mari kita menjadi utusan Kristus yang hidupnya penuh dengan kasih karunia dan kuasa. Dunia boleh menentang, tetapi hikmat dari Roh tidak bisa dipatahkan. Dan ketika kita hidup untuk memuliakan Kristus, hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Kiranya Roh Kudus menyalakan kembali semangat di hati setiap kita untuk menjadi saksi, menjadi hamba, dan menjadi utusan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita mau taat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajar kami tentang pelayanan, keadilan, dan kepenuhan Roh Kudus. Kami bersyukur atas teladan para rasul dan 7 orang yang dipilih untuk melayani dengan setia. Tuhan, kami mohon tanamkan dalam hati kami semangat untuk melayani sesama dengan kasih yang tulus, terlebih kepada mereka yang terpinggirkan dan yang membutuhkan. Jadikan kami alat-Mu untuk menyatakan perhatian dan belas kasih-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, seperti Engkau memenuhi Stefanus. Berikan kami hikmat, berikan kami kuasa untuk bersaksi dengan keberanian dan hidup dalam kebenaran-Mu di tengah dunia yang sering menentang firman-Mu. Tolong kami menjadi hamba-Mu yang setia, baik dalam perkara besar maupun perkara kecil. Kami serahkan hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.